Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin membuat video tentang keselamatan kerja di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Alvan Satriana Kawicoksana. Perkenalkan, nama saya Alfian Sikodovino. Perkenalkan, nama saya Fatiki Faris Subci. Perkenalkan, nama saya Azra Rizkia. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafika. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizali. Di setiap tempat kecelakaan mungkin saja terjadi, tak terkecuali di laboratorium. Tempat pengamatan biasa dilakukan. Untuk menghindari kecelakaan ini diperlukan tata tertib yang tentunya harus dipahami oleh semua pengamat. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan prinsip keselamatan kerja. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ketiga adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi serta produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa, kerugian materi bagi praktikan, tetapi juga dapat mengganggu proses praktikum secara menyeluruh. Jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama, pembakaran. Sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar seperti aseton, benzena, pelarut organik, etil alkohol, etil ether, dan lain-lain. Yang kedua, ledakan. Sebagai akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator. Yang ketiga, keracunan bahan kimia berbahaya seperti arsen, timbal, dan lain-lain. Yang keempat, iritasi, yaitu peradangan pada kulit atau saluran pernapasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung pada bahan-bahan korosif. Yang kelima, luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Dan yang keenam, serangan listrik. Aturan-aturan umum di laboratorium. 1. Siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. 2. Hendaknya memakai jas praktikum saat mengadakan kegiatan di laboratorium. 3. Bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti petunjuknya. Apabila masih ada yang bingung, tanyakan pada guru Anda. 4. Pada saat melakukan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum. 5. Dilarang menyalakan api. 6. Gunakanlah alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru. 7. Selesai melakukan kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. 8. Cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. 9. Bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah kegiatan selesai. 10. Kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Aturan keselamatan terhadap listrik. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN atau alat-alat yang menghasilkan tegangan listrik, misalnya generator. Cara untuk menghindari kecelakaan penggunaan listrik diantaranya sebagai berikut. 1. Pastikan tangan meja kerja dalam keadaan kering agar tidak terjadi sengatan listrik. 2. Pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan pengubahan rangkaian listrik. Yang ketiga, jangan menggunakan steker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan dan memicu kebakaran. Pencegahan kecelakaan di laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti dan tidak ceroboh, serta menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Usaha atau tindakan pencegahan kemungkinan timbul kecelakaan antara lain sebagai berikut. A. Penyediaan berbagai alat dan bahan yang ditempatin di tempat yang mudah dicapai. Alat dan bahan itu misalnya sebagai berikut: ember berisi pasir untuk menanggulangi kebakaran kecil agar tidak menjadi kebakaran besar. 2. Alat pemadam kebakaran dan selimut yang terbuat dari bahan tahan api. 3. Kotak P3K untuk memberikan pertolongan pertama. B.
tidak mengunci pintu pada waktu laboratorium sedang dipakai dan mengunci pintunya saat laboratorium tidak dipakai. C. Pada waktu laboratorium tidak ada guru atau laboran, siswa tidak diperkenankan masuk. D. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus tidak berdekatan dengan penyala api di tempat percikan api listrik, misalnya pada alat yang memakai relay dan motor listrik. Saya akan menyebutkan 6 contoh simbol-simbol keselamatan kerja pada laboratorium. Yang pertama, bahaya pada hewan. Bahaya pada hewan berasal dari hewan yang mungkin saja beracun karena disuntiknya zat-zat hasil eksperimen. Yang kedua, bahaya benda listrik. Bahaya benda listrik berasal dari benda yang mengalurkan listrik. Hati-hati pada benda tersebut karena bisa tersengat listrik. Yang ketiga, bahaya pada bahan kimia. Bahaya pada bahan kimia berasal dari bahan kimia yang bisa membuat tangan kita iritasi maupun gatal. Yang keempat, bahaya mata dan wajah. Bahaya mata dan wajah bisa membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan masker pelindung sebelum menggunakan benda tersebut. Yang kelima, benda mudah pecah. Benda mudah pecah berasal dari benda-benda yang mudah pecah. Biasanya berupa gelas kimia. Yang keenam, radiasi sinar laser. Radiasi sinar laser berasal dari sinar laser. Sekian video keselamatan kerja di laboratorium dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.